Per awal Januari 2015, PT PLN akan melakukan penyesuaian tarif dasar listrik. Seberapa besar keputusan ini berimbas pada banyak rumah tangga dan daya beli masyarakat? Kategori golongan berapa saja yang terkena kenaikan tarif dasar listrik dan hal apa saja yang menyebabkan penyesuaian tarif dasar listrik ini harus naik? Kenaikan tarif dasar listrik itulah yang akan menjadi topik suara Anda pada malam hari ini. Seperti biasa, pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami. Apakah Anda setuju atau tidak? Apakah juga pelayanannya harus ditingkatkan tentunya dari PLN sendiri terkait dengan kenaikan TDL tersebut? Tweet kami @suaraandaonline atau telepon di 02158322. Inilah suara Anda selengkapnya. Ya, ada rencana kenaikan tarif dasar listrik pada 1 Januari 2015. Jika Anda ingat, kenaikan sebelumnya itu pada bulan November pada tahun ini. Dan penyesuaian dari tarif dasar listrik ini terkait ada 3 komponen utama. Salah satunya adalah tentunya dengan menguatnya US dollar. Berikut ada informasi selengkapnya. Per awal Januari 2015, PT PLN akan melakukan penyesuaian tarif dasar listrik. Namun, kebijakan ini tidak untuk semua kategori, melainkan bagi golongan 1300 volt ampere ke atas. Kepala Niaga PLN Benny Marbun mengatakan, penyesuaian tarif dasar listrik ini dipengaruhi 3 hal. Salah satunya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Penyesuaian tarif tenaga listrik ini tidak berarti tarif tenaga listriknya naik, bisa saja turun. Ya, tergantung kepada perubahan 3 faktor, 3 variabel ekonomi, yaitu nilai tukar uang rupiah terhadap US dollar, kemudian harga minyak bumi atau ICP, dan inflasi. Nah, 3 faktor ekonomi inilah yang sangat mempengaruhi biaya produksinya PLN. Sementara itu, pengamat ekonomi David Sutianto mengatakan rencana kenaikan tarif listrik non-subsidi yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM nomor 31 tahun 2014 tetap akan berimbas pada banyak rumah tangga. Daya beli masyarakat akan semakin menurun. Industri kalau nggak salah tahun depan itu sudah bisa mengikuti dengan harga pasar, jadi sesuai dengan harga produksi dari PLN itu sendiri. Nah, untuk masyarakat bagaimana, apakah akan dirugikan atau tidak? Sebenarnya secara hitung-hitungan kasarnya memang masyarakat pasti akan terbebani, daya beli pasti akan turun. Akan tetapi jika kita lihat dari skala makro, dengan pengurangan subsidi untuk listrik, maka pemerintah akan memiliki sumber daya lagi untuk membangun infrastruktur. Kebijakan penyesuaian TDL yang diambil pada masa pemerintahan SBY ini akan membuat banyak rumah tangga mengeluarkan anggaran lebih. Terlebih baru-baru ini harga BBM juga naik. Apalagi sebagian besar energi listrik membutuhkan bahan bakar minyak. Tim Liputan, Metro TV. Untuk membahas kenaikan tarif dasar listrik ini kami sudah bersama dengan David Sutianto, pengamat ekonomi. Mas David, Anda tidak setuju kok dibilang kenaikan, tapi justru penyesuaian. Kenapa ini dikatakan penyesuaian? Ya, karena nanti akan terjadi pada 1 Januari tahun 2015 nanti, itu adalah penerapan peraturan Permen SDM nomor 31 tahun 2014, di mana di sana nanti tarif listrik itu akan dibagi menjadi 12 golongan. 4 golongan rumah tangga, 2 golongan bisnis, 2 golongan industri, 2 golongan untuk kantor pemerintahan, dan 2 golongan untuk kegiatan lain-lain seperti penerangan jalan dan sebagainya. Dan yang naik itu adalah nantinya yang akan disesuaikan itu ada 6 golongan pertama, itu ada 4 golongan rumah tangga dan 2 golongan bisnis. Ya, ini kenapa? Karena untuk yang golongan industri itu tarifnya sudah sesuai dengan hasil biaya produksi dari PLN itu sendiri, sedangkan yang 2 lagi itu masih mendapatkan subsidi atau tarif dasarnya itu belum sesuai dengan harga produksi PLN. Jadi 4 golongan tadi, misalnya yang rumah itu yang di atas 1.300 VA ya. Kalau ini bisakah ini dikatakan mungkin rumah yang golongan menengah ke atas atau bagaimana kalau klasifikasinya? Ya, sebenarnya untuk rumah golongan 1.300 ke atas itu ya, saat ini untuk tipe bangunan rumah tipe 36 saja itu untuk pembukaan awal untuk daerah Jabodetabek itu harus 1.300 ke atas. Jadi kalau yang di bawah itu yang masih bermain di 900 atau 450 yang masih mendapatkan subsidi besar dari pemerintah, itu untuk pemasangan baru sepertinya agak sedikit jarang ya untuk pengamatan saya di Jabodetabek gitu. Jadi kenaikan tarif dasar listrik ini memang akan berpengaruh sekali terhadap daya beli masyarakat. Akan tetapi jika kita melihat atau berkaca dari penerapan kenaikan tarif dasar listrik yang terjadi di tahun 2014 yang sangat sering sekali, setiap 2 bulan sekali dinaikkan,
Daya beli masyarakat tidak akan terlalu berpengaruh terlalu banyak dampaknya. Oke, dan sampai saat ini kan masih disubsidi juga kan ini listrik ini. Dan Anda setuju kalau misalnya itu tidak ada, misalnya kita kayak apa ya? Mungkin difilter gitu, mana yang benar-benar memang dapat subsidinya, pantas untuk disubsidi, atau yang tidak gitu jenis kelompok klasifikasi rumah tersebut? Ya, jadi saat ini menurut saya untuk fase di mana Indonesia mensubsidi energi sebaiknya bisa ditransformasikan, disubsidikan ke hal-hal yang lebih produktif. Karena kenapa? Karena bagaimanapun subsidi energi itu tidak akan tepat sasaran. Karena apa yang dibutuhkan oleh masyarakat rakyat kecil itu bukan hanya energi aja, tapi mereka butuh kesehatan, butuh pendidikan, dan juga butuh penghidupan lebih baik yang tidak bisa didapatkan hanya dari energi saja. Jadi kalau menurut saya energi sebaiknya perlahan-lahan itu disesuaikan dengan harga keekonomian. Kemudian pemerintah fokus subsidi ke hal-hal yang lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan. Jadi memang sampai saat ini khususnya untuk listrik ini ya, ini masih tidak tepat sasaran gitu begitu subsidinya. Ya, subsidi listrik tahun 2014 itu mencapai 89 triliun. Sedangkan untuk tahun 2015 diprediksi itu akan menjadi turun hingga 68 triliun. Bayangkan angka sebesar itu nomor 2 terbesar setelah dari subsidi bahan bakar itu ada di posnya listrik. Ada di pos listrik, dan ini belum tentu orang yang harusnya dapat subsidi listrik dia yang dapat begitu kan? Ya, betul. Jadi kalau misalnya saat ini yang akan naik banyak itu paling besar itu nanti di golongan 1.300, karena nanti direncanakan golongan 1.300 itu akan sama level tarifnya dengan yang golongan 2.200 maupun yang di atasnya. Jadi mungkin ini akan terpukul ada masyarakat kelas menengah yang baru. Jadi masyarakat kelas menengah yang baru ini yang baru bisa punya rumah, terus kemudian baru bisa hidup tidak berkekurangan, itu yang akan menanggung beban yang cukup besar dari penyesuaian ini. Dan banyak itu nilainya jumlah masyarakat yang menengah baru tersebut gitu. Ya, berdasarkan data BPS sangat banyak sekali jumlahnya. Dan itu memang yang akan jadi sasaran untuk dari tarif penyesuaian ini. Oke, kita sapa dulu penelpon, ada Bapak Vence di Manado. Pak Vence, bagaimana nih tanggapan Anda terkait rencana kenaikan tarif dasar listrik? Silakan Pak Vence. Baik, selamat malam Metro TV. Saya sebetulnya sangat tidak setuju sekali dengan istilahnya penyesuaian. Setiap tahun dalam satu triwulan itu dinaikkan dan dikatakan penyesuaian. Kenapa nggak sekalian dinaikkan? Nah, yang jadi persoalan begini, Mbak. Kalau ada perubahan tarif listrik itu dinaikkan, harusnya berkompensasi PLN kepada tingkat pelayanan yang semakin lebih baik tentunya. Tetapi yang terjadi sekarang ini, kok tarif naik, tetapi mati lampu tetap ada. Nah, ini yang jadi persoalan kan, masyarakat seolah-olah hanya dituntut untuk paling tidak memberikan kontribusi pada PLN untuk pembiayaan tenaga listriknya. Tetapi dari sisi pelayanan itu diabaikan. Nah, ini sebetulnya PLN apa sih yang harus dia lakukan? Kalau cuma untuk menyusahkan masyarakat demi untuk kepentingan perusahaannya, ya kita juga tidak paham ini. Saya kira itu saja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Tingkatkan mutu pelayanan. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tapi juga kalau dilihat hitung-hitungannya nih Mas saat ini, berdasarkan dari subsidi yang saat ini dilakukan untuk listrik, dan kebutuhan, meskipun minyak dunia harganya lagi turun, tapi Indonesian crude-nya juga tidak berada di posisi yang bagus ya sekarang ini ya. Ya, jadi gini, untuk penyusunan tarif komponen tarif dasar listrik itu hanya 3 yang utama, yaitu pertama dari komposisi dari nilai tukar itu sendiri, kemudian juga dari harga minyak Indonesia, Indonesian crude price, dan juga yang terakhir ada dari komponen dari inflasi. Jadi PLN dan Sum TDL itu 3 komponen utama, dan ini tertuang dalam Permen SDM nomor 31 tahun 2014 tersebut. Jadi saat ini masyarakat mengeluh, kenapa harus di penyesuaian terus-menerus ya? Karena saat ini untuk kenaikan November kemarin itu harga tarifnya itu per kWh itu sekitar 1.352. Sedangkan hitung-hitungan PLN untuk tarif produksi listrik per kWh secara global itu adalah di kisaran 1.813. Jadi saat ini pemerintah masih subsidi sekitar 500 per kWh untuk golongan rumah tangga. Dan itu kalau misalnya setiap rumah tangga memakai sekitar 400 kWh, maka ada sekitar 200.000 per bulan per rumah tangga yang akan disubsidi oleh pemerintah itu sendiri. 200.000 per bulan per rumah tangga. Wow, oke. Dan itu pun juga ternyata masih mati-mati lampu juga kan kalau kita lihat nantinya nih. Kita juga nanti akan bergabung bersama YLKI untuk melihat sebenarnya kita lihat mutu pelayanan dari PLN sendiri. Sudah ada penelpon dari Selamat Malam. Pak Leksi, bagaimana Pak, Anda setuju atau tidak dengan kenaikan tarif dasar listrik ini? Tidak jadi masalah kalau kenaikan
itu berlangsung, namun pelayanan itu yang harus dioptimalkan. Sayang sekali kita di Kupang ini hampir sepanjang 3 bulan terakhir itu menjadi persoalan bagi kita. Karena apa? Tarifnya naik, kemarin bulan September kalau tidak salah tarifnya naik, namun pelayanannya sangat mengecewakan sekali. Baik, pelayanannya sangat buruk ya. Terlebih di Kupang, saya juga pernah ke sana karena mati lampu tuh Pak. Oke, kita berbicara soal mutu pelayanan, langsung saja kami undang Ketua Pengurus Harian YLKI, Bapak Sudaryatmo untuk bergabung bersama kami. Silakan Pak Sudaryatmo. Dan pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Suara Anda.